Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Margeni Akmadewi, NPM 22314009 dari Prodi Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia. Video ini aku buat untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Perencanaan Pemukiman Perkotaan. Di video kali ini aku akan membahas tentang Kecamatan Labuhan Ratu yang ada di Kota Bandar Lampung dan bagaimana potensi wilayah ini bisa dikembangkan menuju konsep Smart City dan Smart Living, terinspirasi dari penataan kawasan modern seperti Citra Garden dan Citraland. Untuk memahami kondisi existingnya, kita akan mulai dari mapping layout Kecamatan Labuhan Ratu, lalu masuk ke analisis ruang sosial ekonomi hingga rekomendasi pengembangan wilayah. Jadi, tonton sampai habis ya. Garis merah di mapping layout. Kecamatan ini terdiri dari beberapa kelurahan dan merupakan salah satu wilayah yang terus berkembang di bagian timur Kota Bandar Lampung. Dari peta ini terlihat bahwa Labuhan Ratu memiliki pola ruang campuran, kawasan pemukiman padat, area komersial yang tersebar, jaringan jalan lokal dan kolektor, serta beberapa titik fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan ruang terbuka. Namun, meskipun secara lokasi strategis, karena ada akses ke Jalan Soekarno-Hatta, kondisi pengembangan wilayahnya masih cenderung tidak teratur dan belum punya arah tata ruang yang terpadu, khususnya jika dibandingkan dengan kawasan terencana seperti Citra Garden atau Citraland. Kalau kita lihat lebih detail, ada beberapa isu yang muncul di Kecamatan Labuhan Ratu. Pertama, ketidakteraturan zoning antara rumah, toko, dan fasilitas publik yang sering bercampur dalam satu deretan jalan. Kedua, kurangnya ruang terbuka hijau yang jelas dan terawat. Ketiga, jalan lingkungan yang masih sempit dan belum memiliki konsep koridor yang modern. Namun, di balik itu semua, Labuhan Ratu punya potensi besar, seperti lokasinya strategis, mobilitas tinggi, aktivitas ekonomi yang berkembang, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan banyak lahan yang masih bisa dikembangkan menjadi kawasan penataan baru. Potensi-potensi inilah yang akan menjadi dasar kita untuk membuat konsep pengembangan menuju Smart City. Sebelum masuk ke rekomendasi penataan, kita lihat dulu apa yang membuat kawasan seperti Citra Garden dan Citraland terlihat lebih modern, tertata, dan nyaman. Ada beberapa prinsip yang sangat penting. Pertama, zoning yang jelas, pemisahan area hunian, komersial, pendidikan, dan ruang terbuka yang benar-benar diatur secara rapi. Yang kedua, koridor jalan yang lebar dan seragam, lengkap dengan pedestrian, pohon peneduh, dan drainase yang baik. Yang ketiga, smart living area, seperti jaringan CCTV, smart lighting, keamanan 24 jam, dan manajemen lingkungan terpadu. Keempat, ketersediaan ruang hijau dan area publik yang dirawat seperti taman, danau buatan, dan jogging track. Dan yang kelima, tata ruang berbasis masa depan, bukan hanya memikirkan 5 tahun ke depan, tetapi 20-30 tahun ke depan. Konsep inilah yang akan kita bawa ke Kecamatan Labuhan Ratu, namun tetap disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan karakter wilayahnya.
Jika kita lihat secara lebih mendalam, ada beberapa titik penting di Kecamatan Labuhan Ratu yang membutuhkan penataan prioritas agar perkembangan wilayahnya bisa lebih teratur dan fungsional. Penataan ini bukan hanya sekadar mempercantik visual kecamatan, tetapi bagaimana dapat digunakan secara lebih efisien, aman, dan mendukung aktivitas masyarakat. Titik pertama adalah koridor komersial, yaitu sepanjang jalan Pagar Alam sampai jalan untuk Suropati. Di titik ini terdapat ruko, warung kuliner, hingga pusat aktivitas mahasiswa. Namun, masalah utamanya adalah penataan bangunan yang tidak seragam, parkir yang mengambil badan jalan, serta trotoar yang tidak berkesinambungan. Contoh pengaplikasian nyata yaitu konsep komersial koridor, seperti di Citra Garden, yaitu mewajibkan bangunan memiliki setback seragam, menyediakan kantong parkir di belakang ruko, dan membuat trotoar lebih lebar minimal 2,5 meter dengan jalur pejalan kaki yang aman dan terhubung. Titik kedua adalah kawasan pemukiman padat. Di area ini, jaringan jalan kecil, berliku, dan sering menjadi bottleneck saat kendaraan berpapasan. Kurangnya ruang terbuka juga membuat kawasan ini terasa penuh dan panas. Contoh pengaplikasian nyatanya yaitu penerapan pola blok seperti perumahan modern, yaitu membuka satu jalur kolektor kecil, memperlebar titik kritis 4 hingga 5 meter, dan menambah pocket park di lahan-lahan sisa agar lingkungan lebih sejuk serta meningkatkan kualitas udara. Titik ketiga adalah simpang ramai yang menjadi titik kemacetan utama Kecamatan Labuhan Ratu. Ini terjadi karena pertemuan arus kendaraan dari arah Untung Suropati, Pagar Alam, dan jalur internal lingkungan. Selain ruasnya sempit, banyak kendaraan berhenti mendadak untuk parkir dan menurunkan penumpang. Contoh pengaplikasian nyatanya yaitu penerapan manajemen lalu lintas seperti pelebaran bahu, zebra cross yang jelas, pemasangan lampu apil pintar, serta pembuatan area drop-off khusus agar kendaraan tidak berhenti di jalur cepat. Modelnya mirip dengan pengaturan lalu lintas Boulevard kawasan Citraland. Titik keempat adalah kantor kecamatan dan area perkantoran di sekitarnya. Lokasi ini menjadi pusat layanan masyarakat, tetapi masih belum memiliki zona pelayanan yang tertib. Parkir masih memakan badan jalan dan ruang tunggu luar ruangan tidak tertata. Contoh pengaplikasian nyata membuat plaza layanan seperti public service plaza di kawasan terpadu, yaitu area pedestrian luas di depan kantor, parkir khusus di sisi belakang, serta penerapan jalur masuk keluar terpisah agar arus kendaraan tidak tercampur. Pengembangan ini bukan hanya soal bangunan atau jalan. Tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan penataan Smart City, masyarakat akan merasakan lingkungan yang lebih aman, mobilitas yang lebih mudah, kawasan komersial yang lebih hidup, peluang usaha yang meningkat, akses fasilitas publik yang jelas, dan kawasan hunian yang lebih rapi dan nyaman. Konsep Smart Living membantu menciptakan gaya hidup baru masyarakat yang lebih sehat, tertib, dan efisien. Jadi, itulah konsep lengkap perencanaan Kecamatan Labuhan Ratu menuju Smart City dan Smart Living yang terinspirasi dari kawasan Citra Garden dan Citraland. Semoga melalui pemaparan ini kita bisa melihat bahwa wilayah tempat kita tinggal memiliki potensi besar jika direncanakan dengan benar dan melibatkan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. See you.